Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin bab 56 dan 57. Sesuai dengan jadwal yang di-share oleh Hanzis, saya hari ini bahas 4 hadis terakhir dari bab 56 dan juga 9 hadis terawal dari bab 57. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 56. Keutamaan lapar, hidup sederhana, cukup dengan sedikit saja dalam hal makan, minum, pakaian, dan lain-lain dari ketentuan-ketentuan badan, serta meninggalkan kesyahwatan atau keinginan-keinginan jasmaniah. Dalam bab ini terbahas beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Dalam Quran surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian mereka digantikan oleh sesuatu angkatan kaum atau golongan yang meninggalkan sholat dan memperturutkan keinginan nafsu. Maka oleh sebab itu mereka akan menemui kebinasaan. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal solih, maka mereka itu akan memasuki surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Berikutnya dalam Quran surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kemudian keluarlah ia, yakni Qarun, pada kaumnya dengan perhiasannya yang indah-indah. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata, wahai, kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia mempunyai bagian keuntungan yang besar, yakni bernasib baik sekali. Akan tetapi, kata orang-orang yang punya ilmu, dia bilang, celaka engkau semua itu. Pahala dari Allah adalah lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal solih. Al-Qasas ayat 79-80. Dalam Quran surat At-Takasur, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, yakni hari kiamat, sesungguhnya engkau semua akan ditanya tentang kesenangan dunia. Lalu ayat terakhir yang terbahas dalam bab ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kan yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang sekarang, maka kami segerakan, yakni memberikan kepadanya apa yang kami kehendaki untuk orang yang kami sukai. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam. Ia masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan dihalaukan, yakni terusir. Baik, dalam ayat-ayat tersebut kita diingatkan tentang betapa rendahnya dunia, betapa tidak tidak bermanfaatnya mengejar dunia dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan. Sebagai contoh, dalam Quran surat Maryam, ternyata mengejar hawa nafsu itu menghantarkan kepada kebinasaan. Lalu berikutnya ternyata mengejar harta itu tidak lebih baik daripada mengejar amal solih. Ketika ada orang menginginkan harta korun, kata orang yang punya ilmu, celaka wahilakum. Terus berikutnya, ternyata kesenangan dunia itu menjadi hal yang akan memberatkan di akhirat nanti dalam At-Takatsur ayat 8. Berikutnya dalam Quran surat Al-Isra disebutkan ternyata orang-orang yang pengennya dunia, ya dikasih dunia di dunia gitu. Nah, nanti di akhirat
sedihnya adalah masuk neraka jahanam dalam keadaan tercela, terusir. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita coba baca hadisnya satu persatu, kita ganti-gantian. Ini karena hadisnya panjang, saya langsung terjemahnya saja. Eh, kita susun dari yang teratas, mungkinnya dari urut nama nih. Siapa dulu? Pertama, Ahyar. Silahkan Ahyar. Dari Abu Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya kita dikirimkan oleh Rasulullah SAW ke medan peperangan dan mengangkat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai amir panglima untuk memimpin kita guna menemui kafilah orang-orang Quraisy. Kita semua membawa bekal sebuah tempat berisi kurma dan kita tidak menemukan selain itu. Abu Ubaidah memberikan kita sekurma demi sekurma. Kepada kita ditanyakan oleh orang lain, bagaimanakah engkau semua berbuat dengan sebiji kurma itu? Jawabnya, kita air setelah kita mengisapnya sebagaimana seorang anak bayi mengisap tetek. Kemudian kita minum air setelah itu. Keadaan sedemikian ini mencukupi kita untuk sehari itu sampai malam. Kita juga memukul daun-daunan dengan tongkat-tongkat kita, lalu kita basahi dengan air, kemudian kita makanlah itu. Seterusnya kita berangkat ke pantai laut, lalu tampaklah di atas kita di pantai laut tadi, seolah-olah seperti tumpukan pasir yang besar. Lalu kita pun mendatanginya, tiba-tiba yang tampak Cek, cek. Masuk suara saya? masuk Kak. Oh, Ahyar putus ya. Kita coba lanjut dulu ya. Tiba-tiba yang tampak itu adalah seekor binatang yang dinamakan ikan lodan atau hiu. Ubaidah lalu berkata, bangkai. Kemudian dia berkata lagi, oh tidak, maksudnya tidak haram diambil dagingnya untuk dimakan. Bahkan kita ini adalah utusan-utusan dari Rasulullah SAW dan dalam berjuang fisabilillah. Engkau semua adalah dalam keadaan terpaksa. Maka dari itu makanlah olehmu semua. Akhir masih nyambung akhir? Lanjut dulu ya. Kita semua berdiam sambil makan ikan tersebut. Dalam waktu sebulan lamanya dan jumlah kita seluruhnya adalah 300 orang. Sehingga kita semua pun menjadi gemuk lah. Sesungguhnya saya melihat bahwa kita semua menciduk dari lubang matanya itu dengan beberapa gayung akan minyaknya dan kita memotong daripadanya itu beberapa potongan daging sebesar lembu atau kira-kira selembu besarnya. Sungguh-sungguh Abu Ubaidah menyuruh seorang dari kita sebanyak 13 orang diperintah olehnya supaya duduk dalam lubang matanya dan supaya mengambil tulang rusuknya. Lalu ditegakkan dan dimuatkan pada unta yang terbesar yang ada beserta kita. Ia berjalan di bawahnya, ia juga mengambil bekal dari dagingnya yang telah dikeringkan. Dijadikan dendeng. Setelah kita semua datang di Madinah, kita mendatangi Rasulullah SAW. Lalu kita ceritakanlah hal itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah untukmu semua. Adakah engkau semua membawa sedikit dagingnya supaya dapat memberikan sedekahnya untuk makanan kita? Kita semua mengirimkan kepada Rasulullah SAW sebagian dagingnya itu, kemudian beliau SAW memakannya. Riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini diceritakan tentang kita tidak bermasalah ya ketika makanan itu hanya kurma-kurma atau bahkan kurmanya udah habis, ya udah nyari daun-daun ini di perjalanan, dikasih air dimakanlah daun-daun yang dibasahin itu kurma juga tadi dimakannya diemut ya gitu ya, diemut terus habis itu minum, diemut habis itu diminum, cukuplah sampai malam katanya. Nah begitu. Jadi tidak masalah ketika dalam kondisi seperti itu. Insya Allah Allah akan beri rizki yang memang nanti banyak ketika memang sudah rizkinya.
yakni tadi ketemu ikan sangat besar, bahkan dari lubang matanya kita bisa menciduk minyak katanya. Gitu. Terus ya jadi ingat juga, tetap ingat juga kepada orang-orang di kampung halaman, kita juga perlu memberi mereka semua rezeki-rezeki yang kita dapatkan tadi. Baik, itu hadis 516. Berikutnya, Fahmi, Mangga Mi. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ رواه Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma, katanya ujung lengan baju gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sampai di pergelangan tangan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Baik, ya ini jadi batasan ya bagi kita kalau punya baju ya nggak usah berlebihan lah panjangnya. Kalau di lengannya sampai cukup pergelangan tangan aja. Baik, berikutnya hadisnya panjang nih. Gala, ready kalau baca gak? Oke. 519 ya. Betul. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya kita semua pada hari hendak menggali tanah untuk perlindungan diri sebelum timbulnya peperangan, dan peperangan di waktu itu disebut perang Khandaq, artinya parit. Kita semua menggali. Kemudian pada penggalian itu terhalang oleh adanya gumpalan tanah yang keras. Para sahabat sama-sama mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, tanah keras ini menghalang-halangi untuk kelanjutan penggalian parit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, saya akan turun. Selanjutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdiri, sedang perut beliau itu diikat di situ dengan sebuah batu karena kelaparan. Kita semua memang sudah selama 3 hari itu tidak merasakan rasa makanan apapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambil cangkul terus memukulnya. Maka kembalilah tanah keras itu bagaikan tumpukan pasir yang hancur lebur. Kemudian saya berkata, ya Rasulullah, berilah saya izin untuk pulang ke rumah. Seterusnya saya lalu berkata kepada istriku, saya telah melihat sesuatu dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pengganjalan perut dengan batu itu, yang tidak dapat disabarkan lagi. Maka, adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat dimakan? Istrinya menjawab, saya mempunyai gandum dan kambing perempuan. Kambing itu lalu saya sembelih, sedang istriku menumbuk gandum, sehingga dagingnya itu kita letakkan di dalam periuk. Kemudian saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan adukan makanan itu telah pecah, yakni sudah lumat dan halus, dan kuali yang ada di antara batu-batu itu telah hampir masak isinya. Selanjutnya, saya berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mempunyai sedikit makanan ya Rasulullah. Maka dari itu silahkan Tuhan berdiri, yakni pergi ke tempat saya bersama seorang atau 2 orang saja. Beliau bertanya, berapa banyaknya itu? Saya menyebutnya sebagai mana adanya, yakni kambing dengan gandum yang cukup untuk beberapa orang saja. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, banyak itu dan enak sekali, katakanlah kepada istrimu, janganlah diangkat dulu periuknya. Juga jangan pula diambil roti itu dari dapur, sehingga saya datang nanti. Seterusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdirilah engkau semua, maka berdirilah semua kaum muhajirin dan ansor yang ikut membuat parit. Saya masuk kepada istriku lalu saya berkata, celaka ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan semua kaum muhajirin dan ansor. Jadi semuanya menyertainya. Istrinya berkata, adakah beliau menanyakan banyaknya makanan? Saya berkata, ya. Seterusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masuklah engkau sekalian dan jangan berjejal-jejalan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memotong roti dan diberikanlah pula di situ dagingnya, dan selalu menutupi periuk dan dapur itu apabila beliau mengambil daripadanya, dan mendekatkan kepada sahabat-sahabatnya itu. Kemudian ditariklah kualinya itu sesudah diambilkan isinya. Tidak henti-hentinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memotong roti itu dan menciduk kuah sehingga
sehingga sekalian sahabatnya itu kenyang semua dan masih ada pula sisanya dalam kuali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah ini dan berikanlah hadiah kepada orang-orang lain seperti tetangga, sebab sesungguhnya para manusia itu terkena bencana kelaparan. Muttafaq alaih. Baik. Di sini kita memperoleh contoh ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terus beramal meskipun 3 hari ini mereka itu para penggali parit di perang Khandaq itu belum makan sampai supaya nggak kerasa laparnya batu diganjel di perut sehingga menekan perut ya atau kalau perut ditekan lambung mengecil gitu ya itu rasa laparnya ketahan. Nah ya saat itu lanjut kisahnya adalah tentang mukjizat Nabi SAW yang membuat kambing betina yang satu panci gitu kira-kira ya itu cukup untuk para penggali parit Khandaq yang sangat banyak. Tepung gandum yang terbatas itu dipotong udah jadi roti, dibagi-bagi, dipotong terus ternyata cukup untuk semuanya. Ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hatur nuhun kala. Next, ini juga hadisnya panjang. Ini hadis terakhir di bab ini dibaca oleh Muaz. Muhammad Azhar Zeta. Mangga Muaz. Hadir? Barangkali Muaz. Hadir. Mangga silahkan. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lemah sekali dan saya mengetahui bahwa beliau adalah dalam keadaan lapar. Maka dari itu, apakah engkau tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan? Ummu Sulaim lalu mengeluarkan beberapa bulatan dari gandum. Kemudian ia mengambil kerudungnya, kemudian ia melipatkan roti dengan sebagian kerudung tadi. Lalu memasukkannya di bawah bajuku dan mengembalikannya kepadaku dengan sebagian lagi. Maksudnya bahwa Ummu Sulaim itu melipat roti dengan kerudung dan sebagiannya lagi dilipatkan untuk Anas. Seterusnya Ummu Sulaim menyuruh saya untuk menemui Rasulullah SAW. Lalu saya pergi dan saya menemui Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid disertai oleh orang-orang banyak. Seterusnya lalu saya berdiri di muka-muka orang itu. Kemudian Rasul bersabda, adakah engkau diutus oleh Abu Talha? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda lagi, apakah untuk sesuatu makanan? Saya menjawab, ya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya yang ada di masjid, berdirilah engkau semua dan berangkatlah. Saya juga berangkat mengikuti mereka itu. Sehingga datanglah saya kepada Abu Talha, lalu saya memberitahukan padanya bahwa Nabi SAW mengajak orang banyak. Abu Talha berkata, hai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW telah datang dengan orang-orang banyak, sedangkan kita tidak mempunyai sesuatu untuk memberi makanan kepada mereka semuanya itu. Istrinya berkata, Allah dan Rasulnya adalah lebih mengetahui itu. Abu Talha lalu berangkat sehingga bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian berhadapanlah Rasul dengannya sehingga keduanya itu masuk rumah. Selanjutnya Rasul bersabda bahwa saya kemari apa yang engkau punyai, hai Ummu Sulaim. Wanita itu datang dengan roti tersebut di atas, lalu Rasul SAW menyuruh supaya dipotong-potongkan dan Ummu Sulaim memeraskan di atas roti itu suatu tempat berisi samin. Maka itulah merupakan lauknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sekehendak yang beliau sabdakan. Selanjutnya lalu bersabda pula, izinkanlah masuk 10 orang. Orang 10 itu diizinkan masuk, lalu mereka semuanya makan sehingga kenyang. Lalu keluarlah setelah itu, seterusnya beliau bersabda lagi, izinkanlah masuk 10 orang lagi. 10 orang itu diizinkan, lalu mereka makan sehingga kenyang. Kemudian keluarlah mereka itu pula. Rasul bersabda lagi, izinkanlah masuk 10 orang lagi. Demikianlah sehingga seluruh kaum, yakni yang menyertai Nabi, dari masjid dapat makan hingga kenyang semuanya. Sedangkan jumlah kaum itu ada 70 atau 80 orang. Baik. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Makanan yang sedikit bisa untuk banyak orang ya. Nah, di sini dapat dicontohkan bahwa ya tidak apa-apa makan sederhana roti terus bahkan lauknya itu samin. Saya belum tahu nih samin ini apa. Sederhana roti
sedikit, samin, sedikit makanannya. Dibagi-bagi cukup, kenyang, ya udah itu cukup. Gitu. Nggak perlulah makanan-makanan mungkin yang terlampau istimewa dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk sebagai energi para Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Baik, itu ujung dari bab 56 tentang keutamaan lapar, hidup sederhana, dan menghindarkan diri dari kesenangan-kesenangan dunia. Berikutnya kita masuk ke bab 57, bab qanaah, yakni puas dengan apa adanya dan tetap berusaha, yakni lalu afaf, dignity, enggan meminta-minta, berlaku sederhana dalam kehidupan dan berbelanja serta mencela meminta tanpa darurat. Ini bab qanaah nih, bab qanaah, bab afaf, sederhana, lalu mencela terhadap tindakan meminta. Ya, tidak suka meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini terbahas beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun binatang yang bergerak di bumi itu kecuali atas tanggungan Allah jualah keadaan rizkinya. Jadi insya Allah rizki itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Artinya, berikanlah sedekah itu kepada kaum fakir yang terikat dalam menjalankan jihad fisabilillah. Mereka tidak dapat berjalan keliling negeri. Orang-orang yang tidak mengetahui akan mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya karena bersikap ta'afuf. Ya, ta'afuf. Enggan meminta-minta. Engkau dapat mengenal mereka itu dengan tanda-tandanya, yakni bahwa mereka itu tidak mau meminta kepada para manusia secara berulang kali, yakni menyangkat-nyangkatkan permintaannya. Ya, ta'afuf. Kalau misalkan dalam fa'il mungkin afif. Afif. Orang yang dignity, nggak minta-minta. Lalu berikutnya dalam Quran Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam Quran Al-Furqan ketika membahas mengenai ibadur Rahman, dan ciri-cirinya adalah dan mereka itu hamba-hamba Allah yang berbakti itu apabila menafkahkan hartanya mereka itu tidak melampaui batas, ya, yakni tidak terlalu boros dan tidak pula bersikap kikir, tetapi pertengahan antara keduanya itu. Lalu berikutnya dalam Quran surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Ya, kebalik ya al-jinna wal insanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya menyembah padaku, dan aku tidak hendak meminta rezeki kepada mereka, dan aku tidak hendak meminta supaya mereka memberi makan kepadaku. Baik, itu awalan mengenai bab qanaah, yakni merasa cukup, ya, merasa cukup atas apa-apa yang telah Allah beri, dan juga afaf, menghentikan diri dari sikap meminta-minta kepada manusia. Nah, kita mulai bahas hadisnya. Dibaca yang berikutnya setelah oleh Muaz, oleh Fadlan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى عن غنى النفس متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bukannya yang dinamakan kaya itu karena banyaknya harta, tetapi yang dinamakan kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Bismillah muttafaqun alaih. Baik, hatur nuhun Fadlan. Next oleh Hanjis. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berbahagialah orang yang masuk agama Islam dan diberi rezeki cukup serta dikaruniai sifat qanaah oleh Allah dengan apa-apa yang direzekikannya kepadanya. Riwayat Imam Muslim. Baik. Nah, itu dua hadis yang menceritakan tentang sikap qanaah. Ya, pertama tadi dalam hadis yang dibaca Fadlan, kaya itu kata Nabi SAW bukan kaya harta, banyak harta, enggak. Tapi gina itu gina nafs, kayaknya jiwa. Ya cukuplah merasa kaya, istilahnya merasa cukup gitu, merasa cukup yang saya miliki udah cukup nih. Nah itu udah gina tuh, udah kaya. Nah berikutnya ada hadis panjang nih, dibaca kalau dari gilirannya oleh Ziyad rahmatullah. Hadir barangkali Ziyad. Cek, suara saya masih masuk? Masuk, Kak. Oke. Ziyad kalau gitu Riko hadir Riko. Syamsul. Oke, Kang. Ya. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu katanya, saya meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan sesuatu kepadaku. Lalu saya meminta lagi pada beliau. Kemudian beliau pun memberikan pula sesuatu kepadaku. Selanjutnya beliau bersabda, "Hai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah sebagai benda yang kehijau-hijauan, yakni enak dirasakan dan nyaman dipandang juga manis. Maka barang siapa yang mengambilnya itu dengan jiwa kedermawaan dari orang yang memberikannya, serta memintanya itu dengan tidak memaksa, tentulah harta itu memperoleh berkah Tuhan. Tetapi barang siapa yang mengambilnya itu dengan jiwa kelobaan atau ketamakan, maka tidak memperoleh berkah Tuhan dalam harta tadi. Ia adalah sebagai seorang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di bagian atas yang memberi adalah lebih mulia daripada yang bagian bawah yang diberi." Hakim lalu berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Tuhan dengan membawa kebenaran, saya tidak akan suka lagi menerima sesuatu dari seorang pun sepeninggal Tuhan nanti, sehingga saya akan berpisah dengan dunia, yakni sampai mati." Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengundang Hakim karena hendak memberikan sesuatu kepadanya, tetapi Hakim menolak untuk menerima sesuatu pun dari pemberian itu. Seterusnya, Umar radhiyallahu anhu pernah pula memanggilnya untuk memberikan sesuatu kepada Hakim itu, tetapi ia juga enggan menerima pemberian tadi. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu memanggil dia kala keduanya menjabat sebagai khalifah secara bergantian. Umar lalu berkata, "Hai sekalian kaum muslimin, saya mempersaksikan kepadamu semua atas diri Hakim ini, bahwasanya saya menawarkan padanya akan haknya yang saya wajib membagikan untuknya dari harta rampasan, tapi ia enggan mengambil haknya itu." Hakim memang tidak pernah menerima sesuatu pemberian dari seorang pun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia meninggal dunia. Muttafaq alaih. Baik, hatur nuhun Syamsul. Nah, di sini kisahnya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ya, ketika dulunya suka minta ke Nabi SAW, minta dikasih, sama Nabi dikasih, minta lagi ke Nabi dikasih. Lalu Nabi SAW mengajarkan tadi, ya harta itu adalah benda hijau-hijauan gitu. Kalau mintanya nggak maksa, ya itu berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mintanya dengan
rasa tamak gitu ya, maka nggak ada berkah. Mintanya, ngumpulin harta, nggak berkah gitu. Karena apa? Orang yang kayak gitu tuh, itu orang yang makan nggak kenyang-kenyang gitu. Nah, lalu ada kata-kata yang mungkin sering kita dengar, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maka dari pelajaran itu Hakim bilang, enggak, kalau gitu saya enggak akan minta apa-apa lagi kepada orang lain, minta apapun, bahkan terima apapun dari orang lain, kecuali sepeninggal Nabi SAW, pokoknya enggak mau nerima apapun dari orang lain. Dan diamalkan sampai zamannya Umar bin Khattab. Ya, enggak pernah nerima apa-apa yang bahkan sebetulnya ya harusnya sih hak itu dibagiin ke para kaum muslimin ya, meskipun itu harta ini nih rampasan gitu, rampasan perang. Atur nuhun Samsul. Cek izin, cek tadi Ahyar. Masuk Ahyar, masih ada? Masih Kang. Mangga silahkan. Dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkatanya, kita semua keluar bersama Rasulullah SAW dalam melakukan sesuatu peperangan. Kita semua ada 6 orang banyaknya, yakni yang menyertai Nabi SAW. Di antara kita ada seekor unta yang kita gunakan untuk berganti menaikinya. Maka berlobang-lobanglah kaki kita. Juga kakiku pun berlobang-lobang pula. Dan jatuhlah kuku-kukuku. Oleh sebab itu, kita lalu membalutkan beberapa helai kain pada kaki-kaki kita itu. Dan dengan demikian, peperangan itu dinamakan Perang Zatul Riqa. Mempunyai beberapa balutan kain. Karena kita membalutkan beberapa helai kain pada kaki-kaki kita tadi. Abu Burdah berkata, Abu Musa menceritakan hadis ini, kemudian ia merasa tidak senang dalam menguraikannya itu dan ia mengatakan, apa yang dapat saya lakukan dengan menyebut-nyebutnya itu? Abu Burdah melanjutkan katanya, seolah-olah Abu Musa itu tidak senang kalau menyebutkan sesuatu amalannya, lalu disia-siakannya. Maksudnya oleh sebab adanya bala, sampai kaki-kaki menjadi rusak dan kuku lepas, itu adalah semata-mata urusan antara manusia dengan Tuhan. Maka menurut anggapan Abu Musa radhiyallahu anhu tidak perlu diterang-terangkan supaya tidak dianggap sebagai memamerkan jasa Tuhan. Ya, baik. Atur nuhun Ahyar. Nah ini ya, ini juga bahkan sikap tidak minta itu bahkan rasanya itu muncul ketika menceritakan tentang kejadian. Jadi saking sebetulnya nggak pengen nerima bantuan dari orang lain, nah Abu Musa al-Asy'ari ini sebetulnya nggak pengen nyeritain tentang kisah perjalanan menuju perang Zatul Riqa yang membuat dia itu kakinya itu berlobang-lobang gitu ya. Kita nggak kebayang tuh kaki berlobang-lobang, kuku sampai jatuh gitu. Ganti-gantian jalan, ada berenam atau bertujuh berarti ini ya. Naik satu unta, ganti-gantian naiknya, giliran gitu. Saking nggak inginnya menerima bantuan orang lain, ini urusan saya nih. Abu Musa sebetulnya nggak pengen nyeritain ini. Baik, berikutnya 524, panjang juga. Izin tanya dulu nih, Ziad sama Riko udah bisa masuk connect? Ziad sama Riko? Oke, kalau gitu balik lagi ke Fahmi. Hadir Mi. Hadir Kak. Silahkan. Dari Amr bin Taglib dengan Halo. Halo. Oh, Riko dulu ya. Oke deh Riko yang belum deh. Sok. Silahkan Riko. Hadis 524 dari Amr bin Taklib dengan fathahnya to, mutsanad di atas dan sukunnya ghain.
Mujammah dan kasrohnya Fam radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW didatangi memperoleh harta atau rampasan, lalu beliau SAW membagikan itu. Ada beberapa orang yang beliau beri dan ada pula beberapa orang yang beliau tinggalkan, yang tidak diberi bagian. Kemudian sampailah suatu berita kepada beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi itu sama mencela cara beliau membagikan tadi. Beliau SAW lalu bertahmid kepada Allah lalu memujinya. Kemudian bersabda, amma ba'du, sesungguhnya saya memberikan bagian kepada golongan beberapa orang karena saya mengetahui keluh kesah dalam hati mereka itu serta sesambatan mereka yang amat sangat, sedang segolongan lain yang saya serahkan kepada Allah karena Allah telah memberikan kekayaan batin dan kebaikan dalam hati mereka ini. Di antara mereka ini adalah Amr bin Taklib. Amr bin Taklib berkata, demi Allah saya amat gembira mendengar pujian beliau SAW itu pada saya, sehingga karena gembiranya maka saya tidak suka andai kata kalimat Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada saya itu ditukar dengan ternak-ternak merah sebagai kiasan sebaik-sebaik harta bagi bangsa Arab. Riwayat Bukhari. Baik. Sifatur nuhun Riko. Itu puntennya di awal kasrohnya lam. Saya mungkin salah nyalin tuh. Jadi taglib ya, itu menjelaskan cara baca Amr bin Taglib. Tak musannad fathah, sukunnya goin, lalu kasrohnya lam, taglib. Nah, ada kisah beliau waktu Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang, sebagian dikasih, sebagian enggak. Begitu sampai ada orang yang enggak diberi itu ngomong, kok gini ya cara bagi-baginya, kok enggak adil gitu mungkin bagi mereka. Nah, kata Nabi SAW, ya udah, mungkin sangat wajar ya seorang pemimpin diprotes gitu. Pasti akan ada yang enggak suka gitu dengan cara memimpin sang pemimpin. Bertahmidlah Nabi SAW. Lalu beliau bilang, ya yang dikasih sebetulnya yang karena memang tahu ada keluh kesah. Sedangkan yang enggak saya kasih sebetulnya karena Allah itu sudah beri kepada dia kekayaan batin dan kebaikan dalam hati mereka ini. Nah, tahu kayak gitu Amr bin Taglib. Ya, Amr bin Taglib sebetulnya dia termasuk yang enggak nerima tuh. Malah, wah, yaudah. Kalau gitu senang banget nih saya nih dapat pujian seperti ini. Artinya maksudnya beliau bersyukur telah Allah beri kekayaan hati, sehingga memang ya udah tidak perlu lagi lah terhadap pembagian harta rampasan perang, sudah cukup dengan apa yang telah Allah beri. Bahkan pujian ini kalaupun ditukar dengan ternak-ternak merah itu nggak mau, ini udah lebih baik bagi dia, yakni Allah memberikan kekayaan batin dalam dirinya dibandingkan kalau misalkan nerima harta rampasan perang. Baik, berikutnya izin cek dulu nih, Ziad hadir Ziad? Kalau nggak Ziad, Hifni dulu nih yang baru masuk. Hifni hadir, Hifni? Hadir Kak. Enggak, Hifni, so, boleh dibaca ini. Ya. Hadis ke-525. Wan Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya al-'ulya khairu minal yadi sufla wa bada' bimang ta'ulu wa khairu sadaqah maka na ang dhuhri ghina wa may yasta'fif yu'affuhullah wa may yasta'fif wa hadza lafuz bil bihari wa lafzu Muslim ahsan. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas dalam ini yang memberi adalah lebih mulia daripada tangan yang bagian bawah atau yang diberi, dan dahulukanlah dalam pemberian itu kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu, yakni yang wajib dinafkahi. Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar kebutuhan, yakni keadaan diri sendiri dan keluarga sudah dicukupi.
Barang siapa yang enggan meminta, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, dan barang siapa yang tidak membutuhkan pemberian manusia, maka Allah akan memberikan kekayaan padanya. Muttafaqun alaih. Baik, hatur nuhun Syif nih. Harusnya menarik ya, di sini kita dapat ilmu dan dapat gimana caranya kita supaya bisa Allah beri kecukupan dan juga Allah beri kekayaan. Baik, pertama kita memahami bahwa memberi itu mulia daripada meminta gitu, daripada ya diberi seseorang. Maka kita mudah-mudahan terdorong untuk rajin memberi. Nah, sebaik-baik sedekah itu yang diberikan di luar kebutuhan. Jadi kita cek dulu nih keluarga kita perlu apa nih yang dibutuhkan keluarga. Maka lebih-lebihnya yang kelebihan dari yang kebutuhan itu sedekahkan, karena itu sebaik-baik sedekah. Lalu ini nih, kalau enggan meminta maka Allah beri kecukupan. Ya. Karena memang Allah yang punya hak ya, dan memang kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga memastikan rizki. Alallahi rizquha kan, wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Rizkinya orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di bumi itu urusan Allah. Allah yang ngasih, Allah yang pastiin mereka punya rizki. Berikutnya, kalau misalkan tidak membutuhkan pemberian manusia, maka Allah akan memberikan kekayaan padanya. Jadi kita menyerap diri merasa butuh kepada pemberian manusia. Insya Allah dengan hal tersebut Allah membuat kita kaya. Gitu. Yughniyullah. Jadi kalau yughnihillah. Jadi kalau kata Imam masjid saya dulu almarhum Pak Haji Anwar, beliau bilang gina itu pertama ya artinya kaya. Yang kedua itu artinya adalah Allah beri kecukupan. Allah beri kecukupan. Artinya enggak perlu terhadap manusia, cukup gitu. Manusia enggak perlu bagi dia. Itu gina. Goniyu atau gina itu kaya. Hatur nuhun nih. Baik, kita balik lagi ke urutan yang tadi. Setelah ahyar, Fahmi udah ya, Fahmi atau Lumi? Atau enggak cara lupa jadi siapa? Udah boleh siapa yang mau baca? Ya boleh dia. Cek. Boleh, Hadis. Wa an Sufyan Ribni Harbin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulhifu fil mas'alah fa wallahu la yas'aluni ahadun minkum say'a wa tukhrijalahu mas'alatuhu minni syai'a wa ana lahu karihun fayubarakalahu fima a'taituhu rawahu Muslim. Dari Abu Abdurrahman yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yaitu Sakhar bin Harb radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau semua mempersangatkan dalam meminta sesuatu. Sabda demi Allah, tidaklah seorang dari engkau semua itu meminta sesuatu kemudian karena permintaannya itu lalu dapat mengeluarkan sesuatu pemberian daripadaku untuknya, sedangkan saya tidak senang dengan cara memintanya. Selanjutnya lalu diberkahi untuk orang tadi dalam apa-apa yang saya berikan. Riwayat Muslim. Baik, nuhun Hanzis. Nah ini ada kalau misalkan benar sampai ke kondisi meminta, jangan sampai minta banget gitu, maksa mintanya. Kenapa? Kalaupun nanti diberi nggak berkah. Kalaupun nanti diberi oleh orangnya nggak berkah, gitu. Di sini disampaikan kenapa sih? Apa ceritanya, kisahnya. Jadi sampai mintanya itu dengan cara yang tidak disukai oleh orang yang memberi. Ya, maka akhirnya ya udah nggak ada berkah. Tidak akan ada keberkahan dari apa-apa yang tadi dia terima karena mintanya keterlaluan atau tidak disukai. Baik, 527. Boleh, siapa barangkali yang mau?
Saya boleh kamu. Hatur. Ya, Mangga. Riko, silahkan. Dari Abu Abdirrahman, yaitu Auf bin Malik Al-Asyai radhiyallahu anhu, katanya, kita semua ada di sisi Rasulullah SAW. Kita ada kita ada 9, 8, atau 7 orang. Kemudian beliau SAW bersabda, tidakkah engkau semua berbaiat berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kita lalu membeberkan tangan kita dan kita berkata, kita telah membaiat Tuan balik. Ini bentar kan, Tuan ini. Ya, Pun. Oh, gimana ya caranya? Punten ya. Saya nggak aware nih. Ada di saya sih ini. Oh, nih kelihatan sekarang, kelihatan semua. Ulang, dari kita semua ada di sisi Rasulullah SAW, dan kita ada 9, 8, atau 7 orang. Kemudian beliau SAW bersabda, tidakkah engkau semua berbaiat kepada Rasulullah SAW, padahal kita semua baru beberapa hari saja melakukan pembaiatan pula pada beliau itu. Oleh sebab itu kita berkata, kita semua telah membaiat Tuhan ya Rasulullah. Kemudian beliau SAW bersabda lagi, tidakkah engkau semua berbaiat kepada Rasulullah? Kita lalu membeberkan tangan-tangan kita dan kita berkata, kita semua dulu sudah berbaiat kepada Tuhan ya Rasulullah, dan sekarang kita berbaiat lagi dalam hal apakah? Beliau SAW lalu bersabda, hendaklah engkau semua menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Tetapi tetaplah mengerjakan sholat 5 waktu dan sampai engkau semua mendengarkan serta melakukan ketaatan. Lalu beliau mempertahankan suaranya dan bersabda dengan berbisik, dan jangan meminta sesuatu apapun dari orang-orang. Maka sungguh saya pernah melihat ada orang yang termasuk golongan orang-orang di atas itu. Ketika cematnya jatuh, ia tidak meminta seorang supaya diambilkan cematnya tadi. Riwayat Muslim. Baik. Ya, ini kisahnya kisah istilahnya baiat penguat ya, yang dikisahkan dari Abu Abdirrahman. Kisahnya Auf bin Malik. Ya, jadi waktu itu ada baiat nih, ditanya lagi, baiat apa lagi nih ya Rasul? Baiat apa lagi nih? Lalu dikasih tahu lah oleh Nabi SAW amanat-amanatnya. Sembah Allah, jangan menyekutukannya, sholat 5 waktu, terus sampai engkau semua mendengarkan serta melakukan ketaatan. Terus ada tambahannya nih, dan janganlah meminta sesuatu apapun dari orang-orang. Berbisik tuh, diam-diam, jangan minta apapun. Lalu di antara amalannya adalah di antara mereka tadi yang memperoleh amanat tadi, baiat yang penguat tadi gitu kira-kira ya. Tambahannya, yakni ketika cemetinya jatuh, nggak minta orang untuk minta diambilin, lakuin sendiri. Gitu. Luar biasa ya. Umat muslim diajarkan ya, semua lakuin sendiri, nggak perlu istilahnya nyusahin orang gitu. Turun Riko. Baik, ini hadis terakhir dalam bab 57 ini. Barangkali ada yang mau menjadi orang kehormatan. Khifni Ali, silakan Khifni. Kehormatan. Oke. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqillah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atun lahmin. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya permintaan itu menghinggapi seorang di antara engkau semua, yakni orang yang senantiasa mempunyai tabiat suka meminta-minta itu tidak akan berhenti sehingga ia menemui Allah Ta'ala, yaitu pada hari kiamat nanti, sedang di wajahnya itu tidak terdapat sepotong daging pun, jadi dalam keadaan sangat hina. Muttafaqun alaih. Baik ya.
Jadi kalau misalkan kita hidup minta-minta, terus tabiatnya nggak berubah-ubah sampai meninggal, maka di antara azabnya dan nanti di akhirat nanti, dia di wajahnya itu tidak ada dagingnya. Gimana ya bayanginnya? Nggak ada dagingnya di wajahnya. Intinya maksudnya adalah hadir di akhirat dalam keadaan hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan kita hari ini kita semua menghindari sifat minta-minta. Lalu kita menanamkan sifat qanaah, yakni merasa cukup dengan apa yang telah Allah beri. Nah, kita juga mengingat kembali bahasan di bab 556, yakni tentang keutamaan lapar, hidup sederhana, dan juga seterusnya hingga sikap menjauhi kesenangan-kesenangan dunia. Baik, itu saja bahasan hari ini. Saya cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.